Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini hari Kamis 23 Januari 2025 bertepatan dengan 23 Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah, dalam keadaan yang masih belum kondusif, di mana kita masih bolak-balik ke rumah sakit, dan saya meminta doa kepada saudara-saudaraku agar menyembuhkan dari yang ada di rumah sakit dan kami yang harus bolak-balik ke sana dari flu dan fever dan yang lainnya, agar kita bisa lebih kondusif lagi dalam belajar mengajar. Maka kita sampai kepada tafsir suratul Insyiqaq ayat ke-14, di mana Allah berfirman, innahu dhanna allayyahur. Innahu dhanna allayyahur. Maka di dalam ayat ini innahu, seperti biasa kita masuk kepada i'rab, maka inna harfu taukid, dan dhamir ha di sini adalah dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasb dari ismun inna. Adapun dhanna, maka dia fi'lun madhi mabni alal fathah dhanna, wal fa'il ada padanya dhamir mustatir takdiruhu huwa jawazan, dan jumlah dari dhanna yang terdapat padanya fi'il dan fa'il fi mahalli rafa' khobar dari inna. Maka innahu dhanna, sesungguhnya dia telah menganggap dulu di dunia, an layyahur. Maka an di sini adalah mukhaffafah dari anna. Adapun yang sebelumnya tadi innahu, dia adalah musaqqalah dikarenakan ada tasdid, dan di sini tidak ada dalam keadaan tasdid. An mukhaffafah min anna as-sakilah. Lalu apa fungsinya? Sama. Wa hiya harfu taukid musyabbih bil fi'il. Maka dia sama seperti anna, namun dalam keadaan takhfif an. Maka di sini i'rabnya juga sama harfu taukid seperti inna. Dan begitupun di sini membutuhkan kepada dhamir sebagai ismun inna. Maka mana ismun inna? Dhamir sya'an mustatir takdiruhu huwa pada anna. Jadi takdirnya annahu. Di sini ada seperti itu. Namun dia takhfif. An takdirnya anna huwa. Lan yahura. Dan lan di sini harfun nafi. Wan nasab wastiqbal. Lan khusus masuk kepada fi'lun mudhari' dan menyebabkan fi'lun mudhari' mansub. Maka lan harfun nafi karena dia dari segi makna menafikan. Wan nasab karena menasabkan fi'lun mudhari'. Wastiqbal memberikan makna mustaqbal. Ay fi'lun yahur huna laisa al-an walakin mustaqbalan, di hari akhirah. Maka makna dari lan harfun nafi maknanya menafikan, harfu nasab menasabkan fi'lun mudhari' yang datang setelahnya, wastiqbal menjadikan fi'lun mudhari' maknanya dia akan datang.
Maka yahura i'rabnya fi'lun mudhari' mansub bi an atau bilan. Maka lan menasabkan mudhari'. Idan fi'lun mudhari' mansub bilan wa alamatu nasbihi yahura apa? Fathah adh-dhahirah fi akhirih. Yahura. Dan yahura fi'il mudhari' di sana ada fa'il takdiruhu huwa, maka fi'il wa fa'il fi mahalli rafa apa? Khobar dari an mukhaffafah. Asalnya dia annahu, takdirnya annahu. Fahimtum? Maka setelah kita tahu mengi'rab, maka bagaimana kita menterjemah? Innahu, sesungguhnya dia. Dhanna, telah menyangka dulu di dunia. An, bahwa sama, sebagai taukid juga. Bahwa dia lan yahura, tidak akan pernah yahura. Yahura itu nanti akan kita masuk kepada ilmu tafsir, dikembalikan. Maka orang-orang kafir dulu, mereka menyangka tidak akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah. Sehingga mereka berbuat kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, dan melaksanakan dosa-dosa. Itu mereka meyakini tidak akan pernah dibangkitkan. Innahu dhanna allan yahura. Maka ini dari segi makna, tafsir, terjemah dari hasil i'rab. Adapun makna secara tafsir as-salaf, makna yahura itu nanti akan datang. Makna yahur itu dari segi lughah Arabiyah, makna hara yahuru ay dikembalikan. Maknanya kembali. Sehingga maknanya di sini alan yahura, tidak akan pernah dihidupkan kembali untuk menghadap Allah. Itu anggapan orang-orang musyrik kafir di zaman Nabi. Dan sesuai makna ini dengan pendalilan hadis. Yang mana di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dia asalnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i. Itu lebih didahulukan karena kutubus sittah, rawat Tirmidzi wa Nasa'i, dan juga Imam Ahmad. Dari jalan Syu'bah wa Hamad ibnu Zaid an Asim an Abdullah ibn Sarjis. Idan indak ya Hudzaifah mahalu hada sanad. Mafi mikrofon. Khalas. Mahaluh. Hada sanad haluhu sahih. Laisa hasan. Limada li'anna Asim huwa laisa ibnu Bahdalah. Walakin Asim ibnu Sulaiman wa huwal ahwal. Maka dia lebih tinggi derajatnya dari segi rutbah dan dari segi tabaqah. Maka rutbahnya dia dalam keadaan rawi yang sahih. Asim ibnu Bahdalah atau ibnu Abi Nujud, yang merupakan qari'ul Quran, yang kalian hafal riwayat hafaz an Asim, daka Asim ibnu Bahdalah ibnu Abi Nujud saduq hasanul hadis. Adapun di sini Asim huwa al-ahwal, Asim ibnu Sulaiman, bukan ibnu Bahdalah. Maka di sini dalam keadaan sahih. Coba ditutup. Ada suara-suara. Maka di sini, di sanad yang sahih disebutkan bahwa dulu Nabi berdoa di saat safar, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa minal huri ba'dal kur. Hada huwa syahiduna. Bahwa dulu Nabi di saat safar dia berdoa, wahai Allah, lindungilah aku min wa'tha'is safar, dari keburukan safar.
Ma'ruf keburukan safar seperti safar. Dulu Nabi jauh, tidak ada pesawat, tidak ada mobil ber-AC, dan tidak ada jalan tol. Jalannya yaitu jalan padang pasir. Maka perjalanan orang-orang dulu benar-benar melelahkan meskipun aman. Apalagi banyak penyamun. Tidak ada Polres, tidak ada Polda. Maka dicegat pembegal di tengah jalan. Tidak ada patroli kepolisian. Patrolinya pakai apa? Pakai onta juga. Maka di sini minta perlindungan kepada Allah min wa'tha'is safar. Dari safar yang berbahaya, yang melelahkan, dan seterusnya. Berbeda dengan di zaman now. Namun tetap bagi yang ingin berdoa di waktu safar, berdoa agar safarnya lancar. Dan poin pendalilannya berdoa wa minal hauri ba'dal kaur. Apa maknanya? Dan berlindung dari al-haur, dikembalikan ba'dal kaur. Nah, di sini ditafsirkan oleh Asim itu sendiri. Dari rawi dohirnya ada dua, Syu'bah dan Hammad ibnu Zaid. Maka sanad ini sanad yang sahih. Syu'bah dan Hammad ibnu Zaid imam. Meriwayatkan dari Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal. Maka Asim ditanya, ma maknal haur ba'dal kaur? Qala hara ba'da makana. Makna hara adalah kembali kepada sebelumnya. Maka makna hadis ini menunjukkan dari segi makna tafsir ayat yahur. Karena di dalam hadis disebutkan minal hauri. Nah, di sini masdar dari hara yahuru al-haur. Berarti masdar. Al-haur ba'dal kaur. Maknanya, ya Allah, lindungilah aku dari kembali kepada keburukan setelah kebaikan. Maka makna al-haur kembali. Kembali kepada kebaikan. Kepada keburukan semula. Maka ditafsirkan di sini oleh Asim, ma makna al-haur ba'dal kaur? Qala hara ba'da makana. Kembali dari yang sebelumnya. Maka disebutkan juga tafsir oleh para ulama, al-haur ba'dal kaur maknanya kekufuran setelah keimanan. Maksudnya kembali kepada kekufuran zaman jahiliyah setelah mendapatkan keimanan. Ataupun kembali kepada orang-orang awam setelah mendapatkan sunnah. Kalau sekarang di zaman kaum muslimin. Maka al-haur ba'dal qaur. Setelah dia multazim dengan sunnah, kembali kepada meninggalkan syariat-syariat Islam. Maka dari sini menjadi makna al-haur ba'dal qaur adalah makna dari segi lughah. Al-haur adalah kembali kepada keburukan. Nah, di sini akhirnya ma makna lan yahur, tidak dikembalikan. Maksudnya tidak dibangkitkan dan dikembalikan kepada Allah. Sehingga orang yang mati telah melaksanakan amalan-amalan kufur, syirik, dan kesesatan-kesesatan yang lain itu kemudian an-lain yahur. Maksudnya tidak dikembalikan kepada Allah. Mati begitu saja. Mati tanam, selesai. Tidak dibangkitkan kembali. Maka ini makna dari segi lughah kita ambil dari hadis. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Maknanya, wahai Allah, janganlah engkau mengembalikan aku kepada al-kaur. Setelah aku mendapatkan hidayah, kemudian dikembalikan. Maka makna al-haur dari segi lughah dikembalikan. Adapun tafsir maka telah datang dari salaf. Pertama dari Ibnu Abbas. Innahu dhanna alla yahura yaqulu yub'atsu.
dikembalikan dengan dibangkitkan kembali. Namun datang dari Ibnu Abbas dari sanad yang ma'ruf dari Abu Saleh wa huwa katibul Laits dhaif, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibnu Abbas. Siapa Ali di sini? Ali Ibnu Abi Thalhah, dan dia meskipun thiqah tidak mendengar dari Ibnu Abbas, berarti sanadnya dhaif. Ada dua penyakit. Dari Ibnu Abbas sanadnya dhaif. Namun telah datang sanad yang lain dari Waraqah Ibnu Umar jami'an an Ibnu Abi Najih an Mujahid. Sanadnya sahih. Berkata Mujahid, annahu dhanna alla yahura bala qala alla yarji'a ilaina, tidak dikembalikan kepada kami. Maka ini makna al-haur tadi. Dari segi lugah, Nabi mendoakan a'udzubika min wa'sa'is safar wa a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Maknanya untuk dikembalikan dari keadaan semula. Nah, di sini Mujahid mengatakan an la yarji'a ilaina, bahwa mereka orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak dikembalikan kepada Allah sehingga berbuat semena-mena di dunia kemudian tidak dikembalikan. Maka kami nasihati seperti nasihat Syekh kami Mukbil kepada kita dulu, wahai saudara-saudaraku, anak-anakku, bahwa sungguhnya hidup di dunia hanya satu kali. Maka awas, jangan main-main dengan usia kalian. Nanti kalian akan menyesal. Maka menuntutlah ilmu. Karena dengan ilmu kalian akan tersinari bagaimana hidup yang hanya satu kali ini. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu akan hidup ini bagaikan tidak membawa lentera. Maka hidup yang hanya satu kali dalam kesesatan, dalam kegelapan, dalam keadaan mutahawir bahasa Arabnya. Apa mutahawir? Dia itu terperusuk ke sana ke sini tanpa mengetahui jalan yang benar. Mencari di sini, mencari di sana, dan seterusnya. Maka ini nasihat dari Syekh kami, hidup itu hanya satu kali, maka sibuklah dengan menuntut ilmu dan mengamalkan amal-amal yang soleh dari ilmu, kalian akan selamat bagaikan hidup dengan lentera. Maka kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah mudahkan dari ilmu kepada kita. Dari menuntut ilmu dan terus-menerus dalam keadaan as-sunnah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas ini. Ini tafsir dari Mujahid yang sahih. Dan telah datang juga dari Qatadah dengan sanad yang ma'ruf. Haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Innahu dhanna an la yahur ay la ma'adalahu wa la raj'ah. Maka tidak ada hari akhirah dan tidak dikembalikan. Ini tentunya sanadnya sahih. Dan ada jalan yang kedua dari Qatadah juga, dari riwayat Imam At-Tabari dari Ibni Abdil A'la, yakni Yunus As-Sadafi Al-Misri, haddatsana Ibnu Thawr yakni Muhammad an Ma'mar. Maka silsilah di sini Ibnu Thawr dari Ma'mar Al-Yamaniyin dari Qatadah. Makna an la yahur ay an lan yanqaliba, an lan yab'atha. Maknanya an lan yahur tidak dibangkitkan dan tidak dibalikkan kepada zaman al-awwal. Goli kenet awis. Adapun tafsir yang lain juga datang di tafsir Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah. An la yahur ay an lan yub'ats. Dan begitu pun datang dari Sufyan. Sufyan mempunyai tafsir juga. Dan dari jalan Ibnu Humaid, haddatsana Mihran an Sufyan. Dhanna alla yahur qala an la yarji'a. Tidak dikembalikan. Ada streaming tamam aula. Hum qalu lam yusma. Katanya tidak terdengar.
Hijau, bagus. Terdengar, mungkin tulisannya tadi. Maka tafsir dari Sufyan di sini sama maknanya an la yarji'a, tidak dikembalikan. Namun sanadnya dhaif. Karena Mihran di sini adalah Ibnu Abi Umar. Saduqun lahu awham sayyi'ul hifdz. Disebutkan oleh Al-Hafidz di Takrib juga seperti itu. Dan Ibnu Humaid, gurunya Imam At-Tabari, dia Muhammad, dalam keadaan saduq hasanul hadis. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih saduq. Dan tafsir yang lain juga dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, seorang mufassir, anaknya mufassir Abdurrahman, meskipun dia dhaif dari periwayatan hadis, namun tafsirnya diambil. Jadi dari beberapa muhaddisin, barakallahu fikum, dan dari beberapa ulama, meskipun dia dalam keadaan dhaif misalnya dari ilmu hadis, namun di ilmu tafsir dia kuat, maka diambil dari segi tafsirnya saja. Maka dia kuat ilmu tafsir dari bapaknya, Zaid ibnu Aslam. Dan Abdurrahman ibnu Zaid mempunyai saudara-saudara yang semuanya dhaif. Saudara-saudaranya dari antaranya Abdullah dhaif. Abdurrahman di sini dhaif. Dan ada namanya juga Usamah dhaif. Maka semua anak-anaknya dhaif. Mungkin Allah alam bagaimana dulu dia belajar dengan bapaknya. Bapaknya Imam Zaid ibnu Aslam. Namun setelah besar dhaif. Mungkin terlalu banyak main bola seperti kalian, didhaifkan. Kalian kalau nggak bisa main bola, sakit kakinya apa? Bengkak-bengkak. Iya. Lapangan kehujanan licin bikin gawang-gawang kecil. Main di depan sakan. Main aja sekalian di sakan. Nggak cukup. Sakan kan nggak kehujanan. Allahul musta'an. Maka di sini Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, semua anaknya Zaid ibnu Aslam imam, mufassir, dhaif semuanya. Namun Abdurrahman diambil oleh para ulama tafsirnya. Karena dia paling mumpuni dari ilmu tafsir dari yang lainnya. Maka dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, anlan yahura ay anlan yarji'a, anlan yang qaliba, tidak berpindah, beralih kembali, maksudnya dibangkitkan. Maka ini tafsir dari salaf. Saya sebutkan tadi, mohon indak ya Hudzaifah, sebutkan dari tafsir yang sahih sanadnya dan yang dhaif. Meskipun tafsirnya sama, dia dalam keadaan anlan yahur, tidak dikembalikan. Namun tafsir mana yang sahih dan tafsir mana yang dhaif. Maka inilah kelebihan dari pelajaran kita, di mana kita menghukumi sanad yang sahih, sanad yang dhaif, sehingga dalam permasalahan tafsir kita tidak hanya sekedar membaca tafsir rujukan dari misalnya Ibnu Katsir, Al-Jalalain, ataupun Al-Qurtubi, ataupun yang lainnya, tetapi kita memeriksa sanadnya sahih atau dhaif. Tafadhal ya Hudzaifah. Mujahid. Dari jalan Mujahid. Terus? Qatadah. Naam. Taib. Yang dhaif? Dhaif riwayat Sufyan wa Ibnu Abbas. Taib. Ingat riwayat Sufyan, siapa yang dhaif? Mihran. Mihran ibnu Man? Ibnu Abi Umar. Wa Tariq Ibnu Abbas. Di sanadihi Katibul Layth wa Ali bin Abi Thalhah. Taib, ahsantum. Masya Allah. Kalian belajar dengan kita tafsir, tahu sanadnya. Maka nikmat dari Allah. Di mana beberapa manusia, beberapa ikhwah yang sudah bertahun-tahun belajar, mungkin tidak tahu. Tapi kalian di saat mendengar ayat ini, an la yahur, langsung. Maknanya adalah tidak dibangkitkan, tidak dikembalikan. Dari mana ucapan itu? Dari Qatadah, sanadnya sahih. Dari siapa lagi? Mujahid, sanadnya sahih. Dari Abdurrahman ibnu Zaid, sanadnya sahih. Nikmat dari Allah. Betapa dari kaum muslimin mungkin tidak mengetahui.
dari tafsir, kemudian sanadnya sahih atau tidak. Pokoknya saya baca tafsir Ibnu Katsir meskipun terjemahan alhamdulillah. Namun di sini kita menyebutkan mana sanad-sanad yang sahih dan yang lainnya. Dan yang kedua, atau kita masuk kepada ayat yang ke-15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun bala, dia harfu jawab mabni ala sukun. Maka dia adalah harfu jawab. Jawab dari apa? Dari ucapan yang sebelumnya. Innahu dhanna an la yahur, bala. Itu maksudnya. Maka oleh sebab itu kenapa waktu kita belajar qiraah tidak mempermasalahkan dari beberapa lafaz bala. Kenapa? Karena kebanyakan qurra diwaqafkan di sini. Maka dibaca innahu dhanna an la yahur, bala. Maksudnya ayat ini dijawab langsung oleh Allah. Bala. Sehingga Allah menjawab prasangka dan praduga mereka yang salah. Itulah i'rabnya bala, dia harfu jawab mabni ala sukun la mahalalahu minal i'rab, karena dia harf. Jadi paham di sini kenapa banyak yang mewakafkan dari qurra innahu dhanna an la yahur, bala, kemudian diam. Karena dia adalah jawab untuk potongan ayat yang sebelumnya. Maka bala maknanya sekali-kali janganlah engkau bersangka seperti itu. Sekali-kali tidak seperti itu. Itu makna bala. Lihat, jika kita mengetahui i'rab, kita akan menerjemah dengan baik dan benar. Karena setiap huruf-huruf yang kita i'rab ada maknanya. Namun jika kita hanya sekedar menerjemah dengan membaca terjemahan, mungkin benar tapi bingung apa i'rabnya. Maka di sini bala dia harfu jawab, memberikan jawaban kepada ayat yang sebelumnya. Maka janganlah dikira wahai orang-orang yang musyrik kafir bahwa mereka menyangka manusia jika mati tidak akan dikembalikan. Hanya mati tanam, kubur tanam, selesai. Tidak, tetapi di sini akan dibangkitkan. Maka Allah menjawab bala, tidak, sekali-kali tidak. Inna rabbahu, bahwa sungguhnya di sini inna harfu taukid dan dia bertasdid di sini. Dan dia menasabkan ismahu dan merofakkan khobarnya seperti innahu dhanna. Dan begitu pun di sini inna harfu taukid wa nasab. Dan rabbahu ismun inna. Dan rabba mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih. Inna rabbahu. Maka rabba di sini mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Dan dhamirha mudhafun ilaih. Inna rabbahu kana bihi basira. Maka kana di sini fi'lun madhi mabni 'alal fathah dan dia mempunyai ismuha, ismun kana dan khobar kana. Maka kana di sini mana ismunnya? Ismun kana domir takdiruhu huwa. Bihi jar majrur, ba harfi jar dan domir ha majrurun bil ba meskipun dia mabni fi mahalli jar. Basiron khobar dari kana. Kana bihi ismunnya huwa, kana huwa bihi basiron. Maka basiron khobar dari kana mansub alamatun nasbihi al-fathah dhahirah. Maka jumlah kana bihi basiron, satu jumlah ini fi'il. Kana dan ismunnya dan khobarnya fi mahalli rafa khobar inna. Karena tadi inna rabbahu, mana khobarnya? Jumlah kana bihi basiro. Maka setelah kita mengetahui i'rab itu, susunannya seperti tadi,
kita mengetahui dalam menterjemah dengan baik dan benar. Bala, janganlah sekali-kali beranggapan seperti itu. Kembali kepada bahwa mereka menyangka tidak akan dibangkitkan. Maka bala, jawabannya dari Allah tidak seperti itu. Inna rabbahu, di sini taukid, setelah menafikan anggapan mereka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, tidak dikembalikan. Bala, jangan berpendapat seperti itu, salah pendapat itu. Inna rabbahu kana bihi basira. Di sini ditekankan oleh Allah. Maka diartikan inna, sesungguhnya rabbahu, pencipta kamu itu atau pencipta dia itu, kana, maka dulu waktu keadaan di dunia, bihi basira, Allah itu, karena kana ismun, kananya huwa, kembali kepada Allah, bahwa Allah itu bihi basira, dengan orang-orang yang musyrik kafir berbuat dosa-dosa kepada Allah, basiron, dalam keadaan Allah melihatnya, sehingga bisa dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab karena Allah melihat perbuatan mereka. Maka ini makna dari ayat ini. Dan kembali kepada makna bala, maka bala yang diinginkan di sini bala la yahuranna wa la yarji'anna. Maka bala tadi harfu jawab, maka dijawab oleh Allah, maka tidaklah, bahkan pasti kalian akan dibangkitkan dan dikembalikan kepada Rabb kalian dalam keadaan dibangkitkan dari kubur-kuburnya dan akan hidup kembali seperti sebelum kematiannya. Ini makna dari ayat tadi, bala dinafikan dan juga disalahkan oleh Allah. Tetapi pasti kalian akan dibangkitkan. Dan ucapan inna rabbahu kana bihi basira, maka di sini berkata Allah Jalla wa Ala bahwa Allah mengetahui dulu di dunia apa yang mereka lakukan. Maka ini sama ataupun semakna dengan ayat di dalam surat At-Taghabun. Za'amal ladina kafaru an lan yub'atsu, atau allai yub'atsu kalau kita membaca dengan tartil. Kalau dari segi i'rab an lan yub'atsu, maka beranggapan orang-orang kafir itu bahwa mereka tidak akan lan yub'atsu. Nah, ini masuk kepada pelajaran kemarin, yub'atsu fi'lun mudhari' majzum au mansub bilan. Alamatun nasbihinya apa? Lan yub'atsu, hadfin nun, karena dia dari fi'lun mudhari' yang dalam keadaan in amsilatil khamsah. Maka di saat disebutkan oleh Allah za'amal ladina kafaru an lan yub'atsu, beranggapan orang-orang kafir itu bahwa mereka tidak akan pernah dikembalikan. Qul bala, katakanlah wahai Muhammad, bala, salah pemikiran itu. Kemudian diberikan jawaban taukid. Qul bala wa rabbi, maka waw di sini sumpah, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian ini pasti akan dibangkitkan, summa latunabbaunna, dan pasti kalian juga latunabbaunna, akan dikembalikan dan diberitakan dari apa-apa bima amiltum, wadzalika 'alallahi yasir, dan perkara pengembalian kalian kepada kehidupan yang baru lebih mudah daripada menciptakan makhluk yang baru. Ya apa tidak? Misalnya kalian membuat sesuatu, itu lebih baik mengembalikannya, maksudnya sesuatu yang kalian buat itu rusak, diperbaiki itu lebih mudah daripada membuat perkara yang baru. Ya apa tidak? Misalnya kalian menulis kitab baru tentang ahkam siyami Ramadan. Nah, kemudian kitab itu diperbaiki, diedit, dipilih dari bahasa yang benar dan sebagainya, lebih mudah daripada kalian membuat kitab yang baru. Dan itulah bagi Allah perkara mengembalikan manusia yang sudah mati dimakan tanah
itu lebih mudah daripada membuat perkara yang baru. Tambah lagi apa? Sudah capek? Saya harus kembali ke rumah sakit. Kita masuk kepada makna yang berikutnya. Ayat ke-16. Fala uqsimu bisyafaq. Fala di sini fa harfu atf. Mabni alal fathah fa. Dan la harfun nafi. Dan juga zaid tambahan dan fungsinya litaukid. Fala, maka sekali-kali tidaklah. Maka kalau begitu dia sama seperti bala. Sehingga fala uqsimu bisyafaq. Perhatian. Mungkin selama antum membaca ayat ini fala uqsimu bisyafaq. Ayat ini fala maka tidaklah uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan asyafaq. Bahkan Allah tidak bersumpah dengan syafaq. Tidak. Ini seperti bala. Dan seperti kalimat yang sebelumnya dia terpisah. Maka fala uqsimu bisyafaq. Maka sekali-kali tidaklah. Karena lahuna bimakna nafi dan juga pentaukidan. Maka maknanya sekali-kali janganlah kalian menganggap Allah itu tidak membangkitkan kalian dan mengembalikan kalian. Masih berhubungan dengan innahu dhanna alla yahur bala. Setelah itu di sini fala. Maka tidaklah. Maka inilah kenapa fa harfu atf. Karena kembali kepada makna bala. Dari segi makna. Maka fa harfu atf. Dan la harfun nafi. Maka tidaklah. Baru setelah itu Allah menyebutkan uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan asyafaq. Berarti bukan fala uqsimu bisyafaq. Dan tidaklah aku bersumpah dengan asyafaq. Fahimtum? Balhuna Allah bersumpah dengan asyafaq. Maka pertanyaan dari segi akidah, bolehkah Allah bersumpah dengan asyafaq? Dengan makhluknya boleh? Indak ya Muhammad? Boleh apa tidak? Boleh. Mana dalilnya? Wal 'asr. Baik, dalilnya banyak di tempat-tempat yang lain Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, watini, wazaituni. Atin, wazaitun, semuanya dalam keadaan makhluk. Dan begitu pun di sini uqsimu bisyafaq. Ntar dulu. Belum masuk soal. Nah, yang tidak boleh apa? Bersumpah dengan siapa? Manusia bersumpah dengan makhluk Allah. Contohnya? Wal jabal. Wal jabal. Wal Makkah. Wal Ka'bah. Yang ma'ruf. Wal Ka'bah. Dan juga bi'abaihim. Maka telah datang hadis Ibnu Umar yang muttafaqun alaih. Man kana halifan fala tahlifu illa billah. Barang siapa yang bersumpah agar tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sehingga tidak boleh menyebutkan nama orang tua. Sehingga di riwayat yang lain disebutkan la tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif billah. Tidak boleh bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah maka dengan nama Allah saja. Maka ini makna uqsimu bisyafaq. Maka Allah bersumpah dengan nama makhluknya boleh. Namun manusia bersumpah dengan makhluk ciptaan Allah tidak boleh. Maka manusia mengatakan wal Ka'bah. Tidak boleh. Meskipun Ka'bah adalah makhluk yang mulia. Tetapi tetap tidak boleh. Adapun Allah, maka dia yang menciptakan makhluk. Maka dia bebas berbuat apapun. Maka uqsimu di sini fi'lun mudhari' marfu li tajrudihi anin nasib wal jazim. Maka alamatu rafi'ihi-nya dhammah dhahirah. Dan fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu ana. Ana kata Allah uqsimu, aku bersumpah bisyafaq. Maka di sini ba harfu jar, aku bersumpah dengan
Asy-syafaq. Apa makna asy-syafaq? Disinilah kita kembali kepada ilmu at-tafsir. Maka dari segi terjemahan kita katakan fala, maka sekali-kali tidaklah dan tidaklah, menguatkan dari ucapan bala, maka fala. Dan juga janganlah engkau menganggap bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Uqsimu bisyafaq. Di sini Allah mengatakan, aku bersumpah dengan makhlukku asy-syafaq. Maka apa makna asy-syafaq di sini? Makna asy-syafaq telah datang dari segi lughah dan juga dari tafsir. Adapun dari segi lughah disebutkan oleh para ulama ahli lughah tentunya seperti Al-Khalil Ibnu Ahmad dan juga ahli lughah namanya Al-Jauhari, para ulama ahli lughah ini. Maka dikatakan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad dan Al-Jauhari, asy-syafaq al-hamrah min ghurubi syams ila waqtil isya al-akhirah. Maka makna asy-syafaq adalah lembayung merah kalau bahasa Indonesia. Yang mana di saat matahari tenggelam di situ ada kemerah-merahan. Iya. Jika kalian melihat maghrib itu ada kemerah-merahan, iya apa tidak? Di arah timur, apa di arah barat? Hah? Bingung. Di arah timur apa di arah barat? Matahari tenggelamnya di mana? Matahari tenggelam di mana? Timur apa barat? Barat, berarti di arah barat. Bukan di arah timur. Di arah timur hitam, kegelapan. Nggak tahu mana timur, mana barat. Maka di arah barat, tenggelamnya matahari sana. Kita menghadap ke barat sana. Maka kemerah-merahan. Adapun di sana nanti akan berjalan hitam dari arah timur. Justru itu yang melahap kemerah-merahan. Dhahaba syafaqil ahmar dari arah timur, hitam terus merembet. Adapun kemerah-merahan di arah barat. Maka berkata tadi Al-Khalil, makna syafaq kemerah-merahan di saat tenggelamnya mentari, dan ini hilang dengan masuknya waktu isya. Maka waktu isya sudah tidak ada kemerah-merahan lagi. Maka kalau orang yang adzan isya dia terburu-buru, misalnya baru sholat maghrib, pulang ke rumah, kemudian dia makan, minum, dan dipikirnya muadzin ini, udah masuk waktu isya. Melihat jamnya salah jam. Makanya beli jam baru. Salah jamnya, dipikirnya udah 7:30. Udah 1 jam dari sholat isya. Ternyata dia datang ke masjid adzan. Padahal baru 20 menit tadi. Namun karena dia sibuk tadi makan dan sebagainya, maka orang masih melihat, masih merah. Maka itulah makna dari asy-syafaq, masih merah. Dan waktu salat isya, idza dhahaba asy-syafaqul ahmar. Asy-syafaqul ahmar jika hilang, berarti itu waktu isya. Berkata Al-Jauhari, asy-syafaq baqiyatu daw'us syams wa humratiha fi awwalil lail ila qarib minal isya. Maka makna dari asy-syafaq, kemerah-merahan di awal terbenamnya matahari. Matahari mulai tenggelam di barat, ada kemerah-merahan, bahasa Indonesianya lembayung, senja, maka itulah dari asy-syafaq al-ahmar. Kapan dia hilang, itu masuk waktu isya. Ini dari makna lughah. Lalu mana pendalilan dari segi syar'i? Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di saat Nabi mengajarkan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Wa waktu salatil maghribi, maka waktu salat maghrib itu man lam yagib asy-syafaqu. Maka salat maghrib itu masih berlaku kapan? Selama merahnya di langit barat itu masih terlihat. Nah, di sini kalian dapat faedah sekarang. Misalnya kalian dalam keadaan safar, atau kalian tadi tersibukkan sehingga tidak sholat berjamaah misalnya di perjalanan, maka sekarang masih mau melaksanakan maghrib, dilihat, masih merah kok. Nah, itu masih waktu maghrib, belum masuk isya. Maka dari segi hadis ini, wa waktu sholatil maghrib malam yagibus syafaq
maka waktu sholat maghrib itu selama belum hilang merah, nah disinilah makna syafaq. Kembali kepada ayat. Uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan makhluk yang dia ciptakan, bermakna asyafaq itu waktu kemerah-merahan. Langit di barat di saat tenggelamnya matahari. Maka ini makhluk ciptaan Allah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah yaf'alu bima yurid. Iya, bisa kita mencegah Allah. Allah nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Buatan Allah. Maka yang dilarang makhluk bersumpah dengan makhluk. Adapun Allah kita tidak bisa melarangnya, sehingga di ayat-ayat yang lain banyak. Dari wasyamsi waduhaha waduha walaili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu duha, dengan waktu malam. Wasyamsi bersumpah dengan mentari, wal qamar, dan seterusnya. Maka di sini kembali kepada makna syafaq dari segi lughah. Nah, sekarang kita ingin dari tafsir as-salaf. Maka telah datang tafsir as-salaf juga menunjukkan kepada makna ini. Pertama datang dari Mujahid, dari sanad yang sahih dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Makna as-syafaq an-nahar kulliha. Maksudnya dia waktu siang. Karena mulai dari tenggelamnya matahari itu masih siang dan menjelang malam. Maka ditafsirkan oleh Mujahid an-nahar, maksudnya belum masuk kepada atau masuk kepada akhir nahar. Maka ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, Allah bersumpah dengan siang yang mudbiron, siang di saat dia pergi. Tenggelam di barat, maka siangnya pergi. Maka ini sesuai dengan ucapan Mujahid, maknanya siang di saat pergi. Dan juga telah datang tafsir yang lain, yang kedua dari Makhul. Makhul dari tabi'i. Maka di sini faidahnya ada sanad yang baru. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di tafsirnya, an Muhammad ibn Rashid an Makhul. Siapa Muhammad ibn Rashid? Muhammad ibn Rashid al-Makhuli ad-Dimashqi, yang mana dia muhadis yang siqah. Meriwayatkan dari Makhul, nama seorang tabi'i, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tafsir. Kata Makhul, asyafaq al-hamroh. Maka makna asyafaq adalah langit yang kemerah-merahan. Maka ini sanadnya sahih dari Abdul Razak, Imam, dari Muhammad ibn Rashid, siqah, dari Makhul. Maka makna dari asyafaq dari segi lughah kami berikan kemerah-merahan di langit dengan tenggelamnya mentari. Dan dua tafsir telah datang yang sahih dari Mujahid, maknanya di akhir dari siang, dan juga datang dari Makhul, makna syafaq kemerah-merahan di langit di saat akhir dari siang tenggelamnya matahari. Adapun ucapan Allah walaili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq, insyaallah fi waqtin akhar, karena kita akan pergi ke mustasfa. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Mohon maaf beberapa hari ini tidak kondusif dari pelajaran, sabar ya. Dan sekarang rencananya mau memberikan kajian dari ilmu qiraah, namun tidak ada suara karena agak panas dan suara parau. Mohon minta doanya dari saudara-saudara agar saya sendiri sehat dan yang di rumah sakit juga bisa cepat pulang. Maka doakan biar kita cepat melaksanakan kajian pelajaran secara full day. Kajian-kajian yang ada hanya sekadar mengisi pas saya kebetulan di sini. Tidak kondusif. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu